Di komik ini sih komedinya juga ada, cuma ya yang gua rasain sih agak aneh aja di setting yang realistis kayak gitu, tapi pikiran dan mental si anak SD-nya kayak udah terlalu dewasa gitu. Sampai chapter 2 juga malah kelihatan terlalu dewasa ya si anak SD itu. Cerita dimulai saat Aoi jatuh ke dalam apartemennya Yuhi. Yuhi, seorang anak SD, sering melihat Aoi dan merasa dia agak serem. Makanya dia kaget pas ngeliat Aoi pakai celemek dan baju yang imut. Aoi nanya, mana orang tua Yuhi? Yuhi bilang orang tuanya sering berpergian karena kerjaan. Yuhi jadinya mau lapor sama ibu yang punya apartemen aja buat benerin lubangnya. Tapi Aoi nggak mau ada orang lain yang lihat kamarnya. Aoi pun balik ke kamarnya. Terus pas Yuhi mau lapor masalah lubang itu, tiba-tiba si Aoi balik lagi bawain makanan. Mereka pun makan sambil nonton TV. Pas sudah kelar, Yuhi mau lapor, tapi Aoi bilang kalau udah malam dan gak sopan ketemu ibu yang punya apartemen malam-malam begini. Yuhi pun gak jadi ngelapor sekarang. Sebelum tidur, Aoi ngingetin Yuhi untuk tutup kaca apartemennya rapat-rapat. Besoknya pas Yuhi mau lapor, tiba-tiba si ibu disuruh angkat jemuran sama Aoi karena akan hujan. Si ibu langsung pergi karena dia juga takut sekarang lagi banyak maling. Yuhi pun gak jadi ngelapor. Sore harinya saat Yuhi mau ngelapor buat benerin lobang, tiba-tiba Aoi datang bawain game yang mau dimainin sama Yuhi. Mereka pun main, dan karena Yuhi kalah, Aoi nyuruh Yuhi buat beliin dia rokok. Mereka berdua pun ngobrol. Biasanya mereka nonton TV dan main game sendiri, tapi baru kali nih mereka ada temennya. Aoi juga bilang dia nggak mau orang-orang tahu kalau dia suka hal yang imut-imut, karena dia masih agak trauma sama perkataan ayahnya sewaktu dia masih kecil, yang bilang kalau hal yang Aoi suka itu menjijikan. Mereka pun pulang dan Aoi ngingetin Yuhi untuk kunci pintu. Terus beberapa saat kemudian bel pintunya Yuhi bunyi. Pas dia bukain ternyata ada orang yang nyari-nyari cewek bernama Miki. Orang itu langsung masuk dan nyari kemana si Miki. Tiba-tiba dia diserang sama Aoi. Aoi sadar kalau orang ini lagi mabok. Sama Aoi langsung disiram. Akhirnya orang itu sadar dan dia minta maaf. Setelah orang itu pergi, Aoi bilang ke Yuhi untuk dipastiin lagi kalau ngunci pintu dan jendela. Yuhi pun nanya apa sebenarnya Aoi khawatir karena Yuhi sedang sendirian di apartemen. Aoi awalnya diem, terus dia bilang kalau dia cuma pengen biar Yuhi nggak bisa ngelapor ke ibu yang punya apartemen aja. Yuhi pun bilang kalau dia senang main game dan nonton TV bareng Aoi, jadi dia akan membiarkan lubangnya tetap kayak gitu. Yuhi juga bilang kalau dia nggak masalah jaga rumah bareng Aoi lagi. Nah, itu chapter 1 dari manga Me and My Gangster Neighbor. Manga ini baru terbit. Pas gue buat video ini baru ada 2 chapter ya. Sebenarnya pas baru satu chapter gue nggak ada niatan mau ngebuat video ini ya. Soalnya gue bener-bener nggak tertarik atau nggak srek lah. Tapi karena di chapter 2 udah lumayan ketahuan ceritanya mau kayak gimana, jadinya baru sekarang gue ngebuat videonya. Dan BTW si Aoi itu Yakuza ya. Oke, sekarang gue akan kasih impresi gue dari manga Me and My Gangster Neighbor. Tadi kan gue bilang, awalnya gue nggak tertarik ya sama manga ini. Jadi di chapter saat itu gue nggak terjual lah sama cerita ini. Ya intinya sih ini semacam slice of life. Ngasih lihat kehidupan anak SD bersama tetangganya yang seorang Yakuza. Tapi Yakuza itu suka hal-hal yang imut. Mungkin kalau cuma baca premisnya aja masih kerasa menarik ya. Tapi pas gue baca, gimana ya? Kayaknya terlalu serius menurut gue. Di komik ini sih komedinya juga ada. Cuma ya yang gue rasain sih agak aneh aja di setting yang realistis kayak gitu. Tapi pikiran dan mental si anak SD-nya kayak udah terlalu dewasa gitu. Sampai chapter 2 juga malah kelihatan terlalu dewasa ya si anak SD itu. Jadi gue agak bingung juga sebenarnya. Dibilang lucu tapi ya agak serius juga. Dan apalagi permasalahan yang dialami sama Aoi itu lumayan berat ya. Tapi dibilang ini komik serius juga aneh juga. Karena dari premisnya udah kelihatan banget kalau ini komedi. Ini semua jadi salah satu alasan kenapa gue nggak langsung buat video ini pas baru muncul satu chapter aja. Gue berubah pikiran di chapter 2 karena di situ lebih kelihatan aja ceritanya mau kayak gimana. Jadi si Aoi kayak punya semacam kemauan terpendam ya. Dia mau ngelakuin hal-hal yang nggak bisa dia lakuin pas kecil. Kayak nonton film anak-anak di bioskop atau makan makanan yang di mata anak kecil kayaknya wah gitu. Jadi si Aoi ngebuat seolah-olah Yuhi lah yang mau ngelakuin semua itu. Padahal emang Aoi-nya yang mau. Dan lagi di akhir chapter 2 ada karakter cewek yang muncul. Tapi nggak tahu sih itu siapa. Kalau ngeliat dari gambar chat di HP-nya sih kayaknya itu ibunya. Tapi si Yuhi manggil dia pakai nama. Jadi gue ada ngerasa mungkin itu tante atau pengasuhnya. Kalau misalnya semua hal itu ada di chapter 1, mungkin gue akan lebih tertarik ya pas baca pertama kali. Karena dari gambarnya udah lumayan bagus sih. Jadi buat gambarnya sih dilihatnya enak-enak aja, nggak ada masalah. Gue mungkin akan cek chapter selanjutnya. Tapi ya, karena kesan pertama gue banyak negatifnya, jadi gue nggak berharap banyak juga sih. Pas gue buat video ini, manga ini baru banget terbit dan baru ada 2 chapter aja. Manga ini keluar secara resmi di Manga Plus. Gue juga bacanya di situ, tapi di situ cuma ada yang bahasa Inggris aja. Kalau untuk yang bahasa Indonesia, gue taruh linknya di deskripsi. Segitu aja first read dari gue untuk manga Me and My Gangster Neighbor. Semoga kalian suka ya sama videonya. Kalau suka bisa di like dan subscribe. Kalau nggak suka bisa di dislike. Oke, terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye!